Halo teman-teman, jadi kan saya upgrade velg. Selain upgrade velg kemarin itu sekalian saya juga mau upgrade ini. Ini tuh downpipe sama front pipe dari merek Labalance X-House dari Jakarta. Ini baru nyampe juga. Terus habis itu saya belum tahu feelnya gimana, tapi memang saya sudah sempat konsultasi tanya-tanya juga sama Koko yang jualan. Terus dia menjelaskan juga bahwa FPDP itu udah cukup kalau cuman buat harian. Jadi kalau memang mau suara standar itu cukup FPDP aja, nggak usah ganti muffler. Kecuali kalau memang mau dibikin suaranya agak keluar dikit, apa dibikin memang buat kompetisi dan sebagainya, memang cocoknya yang ada dia punya sendiri exhaustnya full system. Nah ini saya pakai FPDP aja karena saya mau suaranya bisa buat nyaman, tetap buat harian, nggak berisik. Terus habis itu juga ada peningkatan tenaga. Nah kebetulan kan untuk muffler ini saya masih standar, jadi nanti muffler ya saya memang nggak mau ada suaranya. Terus juga nanti remap pun saya juga nggak mau diminta cumi-cumi darat, jadi nanti setelah saya pasang kemungkinan saya juga mau remap, tapi saya bakal usahakan saya masangnya remapnya itu saya bikin smokeless. Nah teman-teman bisa ikutin nanti videonya mulai dari pasang sampai nanti gimana saya review dikit hasilnya setelah pemasangan ini. Cuman teman-teman bisa cek IG-nya Labalance Jakarta, apa Tokopedia-nya, apa YouTube-nya, udah banyak yang review juga, memang hasilnya oke, lumayan bagus. Sebenarnya harganya FPDP kurang lebih 11-12 ya sama yang lain. Cuman ini saya konsul dia itu punya diameter 2,5 inch. Nah itu sama juga diameter yang dipakai di exhaust lain, contohnya misalnya BRD dan sebagainya. Cuman ini kan buatan lokal. Nah seharusnya sih tetap ada peningkatan tenaga ya meskipun ganti FPDP. Jadi teman-teman lihat setelah kita remap kira-kira on dyno dapat berapa. Downpipe yang lama ya ini mas ya, ada katalisnya. Singanyar langsung ngurus dulu ya berarti. Iya. Plus ini ada katalis langsung ngurus. Ya Labalance. Katalis, ada katalis. Rapi ya moldingnya, oke lah. Front pipe yang lama ini, kalau front pipe cuman sebenarnya nggak terlalu pengaruh, cuman dia lebih lebar, kalau nggak salah 2,5 inch. Jadi kalau lebih lebar 2,5 inch berarti dia lebih pelong lah istilahnya. Ini yang lamanya. Nah ini yang aftermarket ganti, ini lebih besar diameternya, dan dia juga lebih lurus moldingnya. Halo teman-teman semua, jadi nah kemarin kan saya udah jelasin tuh di video-video yang sebelumnya itu kalau saya yang pertama kemarin ganti downpipe sama front pipe. Itu teman-teman bisa lihat tuh downpipe-nya, front pipe-nya lurus ke bawah. Terus sama ini dalam sini tuh udah ada filter udara replacement KNN ya. Nah jadi sebelumnya saya jelasin dulu. Nah kalau untuk dari downpipe ini yang berubah itu
nggak ada katalis. Jadi ini nggak ada katalisnya. Jadi katalis itu tujuannya simpelnya itu termasuk salah satu penyaring kotoran dari sistem pembuangan dari mobil ini, terutama mobil diesel. Nah jadi biasanya kalau ada katalisnya itu jadi kan otomatis mobilnya itu pembuangannya nggak kotor dan lebih bersih. Nah cuman ini karena katalisnya dicopot, ada plus minusnya. Dari plusnya dulu berarti karena nggak ada katalis berarti kan nggak ada yang menyumbat, berarti langsung tuh sistemnya langsung tanpa saringan dan langsung terbuang ke knalpot. Itu plusnya adalah berarti lebih plong, dan dia juga berarti membantu di tarikan atas maupun tarikan bawahnya. Karena kalau teman-teman ngegas pasti kan karena nggak ada katalis atau yang menghambat, berarti dia bisa langsung plong, langsung mengurangi turbo lag-nya. Itu plusnya nih. Kalau minusnya seharusnya agak berasap dikit, tapi dari kemarin saya lihat nggak terlalu berasap, nggak terlalu banyak asapnya, bahkan kayak hampir sama aja kayak standar. Nah cuman ya itu sebenarnya kalau secara umumnya atau basicnya sih kayak gitu plus minusnya. Cuman kemarin ya saya pakai kesana kemari aman-aman aja, nggak ada asap berlebih, mobil juga masih enak, saya becek juga nggak ada keluar asap dan sebagainya. Nah ini saya ganti downpipe. Nah sebenarnya kalau buat Fortuner sih atau biasa Innova ya, mesin-mesin diesel itu cocoknya sih memang ganti downpipe aja kalau mau harian nih. Kalau mau harian tuh downpipe udah lebih dari cukup. Nah karena yang ada katalisnya kan di downpipe-nya tuh, jadi begitu dibikin yang catless atau tanpa katalis kan jadi langsung lurus gini. Nah itu untuk front pipe sebenarnya bisa dibilang nggak ngaruh lah. Maksudnya kalau diganti pun ngaruhnya dikit, jadi lebih buat ngelebarin aja, sama tujuannya biar lebih plong juga. Cuman kalau diganti pun sebenarnya efeknya nggak terlalu kerasa lah intinya. Jadi sebenarnya downpipe aja cukup. Nah terus kenapa saya milih merek La Balance? Jadi sebenarnya setelah saya research nih, sebenarnya hampir semua downpipe itu sama ya. Ini yang saya bilang yang udah made atau udah dibuat, ini downpipe yang udah dibuat khusus untuk mobil itu ya, bukan yang custom minta dibuatin, bukan, tapi ini yang udah memang udah pakai udah pakai istilahnya research dulu. Nah jadi kan ada tuh kalau merek Thailand BRD lah atau HKS lah, atau misalnya kalau di yang terkenal di Indonesia itu ada 507 lah, atau misalnya Gansing lah kalau di Surabaya itu. Nah itu setelah saya mengulik-ngulik sebenarnya itu sama aja. Jadi yang membedakan itu cuman lebarnya aja, dan kebanyakan lebarnya itu juga sebenarnya masuk lebar-lebar yang umum, yaitu 2,5. Terus habis itu paling yang membedakan bahannya, ada yang stainless steel yang saya nggak tahu juga, yang jelas ada yang stainless steelnya mahal, ada yang murah, tapi kayaknya sebenarnya 11-12 aja. Cuman yang membedakan yang lain itu molding. Nah jadi molding itu yang molding yang penyambung pipa itu juga pengaruh sih. Jadi kalau yang mahal itu biasa moldingnya rapi. Efeknya kalau moldingnya rapi apa ya, otomatis nggak ada istilahnya, nggak ada tenaga yang terbuang dengan sia-sia gitu loh. Nggak perlu, kan misalnya ini ada moldingnya nggak rapi tuh, ada belok dikit atau apa dikit, otomatis bakal membuang tenaga, bukan membuang tenaga, lebih tepatnya kayak ya bener sih membuang tenaga yang seharusnya bisa langsung lurus plong aja, tapi malah jadi harus belok dulu ke sana kemari, kan jadi nggak rapi tuh. Nah jadi kurang plong. Nah ini La Balance ini saya juga udah tanya ke penjualnya, ke kokonya waktu itu, udah diliatin juga ada hasil dari orang yang pernah ganti downpipe front pipe, meskipun bukan di 2.8 tapi yang di 2GD ya, bukan yang 1GD, tapi signifikan juga peningkatannya, dan itu pun belum remap. Saya nggak tahu detailnya, yang jelas kalau nggak salah itu ini saya belum dyno, belum remap juga ya, tapi ganti downpipe front pipe aja 1GD itu kalau nggak salah standarnya kan di 100 ini on wheel dyno itu di 190 apa 180 sampai 190-an lah, antara segitu. Nah ini dia naiknya itu bisa sampai 210-an kalau nggak salah ya, 210-an. Jadi ya lumayan banget, apalagi ini belum di remap. Dan kemarin saya udah ada penambahan filter KNN juga. Nah jadi ada lagi plusnya, ada yang ganti semua ini, yaitu suaranya enak banget. Jadi siulan turbonya muncul, nggak sampai setutu, tapi ada siulannya. Jadi kalau dibikin RPM-nya tinggi itu kerasa kayak siulannya keluar gitu. Dan ini memang efek ganti downpipe aja, tapi ditambah dengan ganti filter KNN juga kemarin, jadi
dikombinasikan dan hasilnya mantap. Nah ini untuk sementara saya belum remap, soalnya sebenarnya ini nggak mau main over ya, sebenarnya maunya main santai aja, maksudnya nggak mau modif yang over karena kan mobil juga dipakai harian. Sebenarnya downpipe, front pipe sama filter KNN itu sudah lebih dari cukup, tinggal remap udah itu cukup banget. Nah tapi kemarin saya belum remap soalnya kemarin dipanasin temen lah. Itu kalau bisa pipingnya juga diganti, kayak piping turbo, piping intercooler. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga, cuman ngaruhnya lebih ke tenaganya, nggak ada yang terbuang gitu loh kan. Kalau yang karet gini kan dia lebih ngembang kempis, kalau panas nggak bagus dan sebagainya. Mungkin kalau tenaga nggak terlalu pengaruh banyak, cuman itu tadi ngembang kempisnya itu kan kalau terlalu panas dia bakal kempis, otomatis kan tenaga bakal terhambat karena ini karet kan. Kalau diganti yang besi kan otomatis lebih plong juga. Dan itu aja sih sebenarnya kenapa saya belum remap. Jadi mungkin next bakal ganti itu, cuman untuk sementara ini cukup. Nah ini juga ini ada salah satu juga kenapa sih seharusnya kalau ganti downpipe, front pipe dan mesin-mesinnya itu kalau bisa di remap lagi. Karena jadi remap itu kan untuk menyeting ulang settingan yang pas untuk mobilnya itu seberapa dan segimana. Nah ini karena saya nggak remap, terus ganti downpipe, front pipe sama filter KNN ini dikemakan ada perubahan signifikan itu di konsumsi bahan bakar. Biasanya bahan bakar kalau pakai hasil MID ya, dalam kota itu 19, 110 bisa, kalau ini 18-an lah ya, berkurang dikit lah, tapi maksudnya memang kerasa sih, ada borosnya kerasa. Tapi dengan yang didapat tenaga yang oke, terus habis itu enjoyment dari nyetirnya itu juga dapet. Apalagi kalau nyetir sendiri, wah itu dari suara siulannya bener-bener enak banget buat didengerin. Nah jadi ini ya kondisinya standar lah ya. Nah terus teman-teman mungkin lihat kenapa kok velgnya standar lagi. Jadi kemarin velg yang KMC itu saya kandangin dulu ke gudang, soalnya ini kemarin mobil mau habis ini mau saya pakai perjalanan jauh keluar kota, dan luar kotanya ini agak ya bisa dibilang pedalaman sih enggak, cuman jauh. Jadi bukannya gimana, tapi ya saya simpan dulu aja lah, saya ganti dulu yang standar. Jadi sekalian intinya kayak ngabisin ban standarnya gitu aja lah, yang itu disimpan-simpan dulu. Bukan pelit, bukan apa, tapi ya cuman sekedar ini aja lah, biar ya kan pengen tampilannya ganteng gagah gitu di kota-kota aja lah kayak gitu. Tapi kemarin saya pakai aman kok, aman semua, nggak ada masalah. Jadi mobilnya nggak ada masalah, aman. Dan ini cuman saya ganti velgnya. Tapi nanti habis perjalanan mungkin saya bakal ganti lagi ke ban yang itu. Oke, jadi ini mungkin saya coba mau tes nyala, teman-teman bisa dengerin nanti gimana. Nah, teman-teman bisa denger kalau standar sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, karena suaranya kalau idle kayak gini nggak terlalu banyak yang berubah, tetap seperti standarnya. Kalau idle kayak gini tetap seperti standarnya. Coba saya gas dikit ya. Nah itu mungkin teman-teman dengar udah mulai ada ya siulannya dikit, tapi dikit, nggak terlalu kerasa. Nah cuman kalau dari knalpotnya ini teman-teman bisa lihat ya, saya gas. Nah dia bersih, nggak ada, bahkan saya bejek pun biasa nggak keluar asapnya. Jadi sebenarnya masih aman sih, nggak terlalu cumi-cumi darat. Saya juga nggak mau, soalnya kasihan juga kan kalau cumi-cumi darat pengguna motor yang lain atau papasan sama orang dan sebagainya ya, makanya saya nggak mau bikin cumi-cumi darat. Jadi mungkin sementara itu udah cukup. Terus kenapa saya nggak ganti muffler, soalnya saya nggak mau suaranya dia saya nggak mau kalau ganti muffler nanti suaranya dia terlalu terlalu over gitu. Sedangkan ini kan mobil dipakai keluarga juga, jadi takutnya kalau ganti muffler nanti yang di belakang nggak nyaman kan. Kecuali mungkin nanti suatu saat saya pasang peredam yang harganya oke. Nah itu mungkin saya ada rencana pasang muffler. Itu pun mufflernya saya mungkin yang nggak kenceng banget, yang cukup lah pokoknya buat harian enak didengarnya kayak gitu. Nah ini abis ini kita tes jalan gimana sih suaranya. Nah maaf teman-teman ini agak gelap. Nah ini saya cobanya sebenarnya di dalam perumahan saya aja, nggak mau ngetol dulu, soalnya
apa ya, takutnya kalau di tol nanti ketutup sama suara ban dan sebagainya. Cuman kan kalau kita mau ngetes suara kan sebenarnya bukan di tol ya, karena di tol pasti bakal ketutup sama suara jalan betonnya lah, suara jalan ini dan sebagainya. Ini sementara saya ngetesnya di jalan perumahan dulu aja. Dan ini pun juga saya bukan ngetes speed, yang jelas kalau dari review saya kalau dipakai buat speed, waduh enak banget. Jadi dia dari RPM bawah pun itu udah nonjok. Ya tetap ada turbo lag-nya lah dikit, tapi turbo lag-nya itu nggak terlalu, apa ya, kalau dibilang nggak terlalu mengganggu lah, masih enak lah. Jadi saya mau coba ya. Jadi ini combo KNN filter terus combo sama downpipe front pipe, itu hasil dari suaranya gimana. Nah teman-teman coba dengerin ya habis ini. Sebentar lagi cari jalan dulu. Nah ini ada jalan kosong nih. Ini ya teman-teman bisa denger ya. Nah, jadi kalau teman-teman mainin di RPM tinggi terus langsung turunin gitu, itu jadi kayak ada suara stutunya ya. Bukan stutu sih, lebih ke siulannya keluar lah ya, kayak gini. Nah itu kan kedengeran tuh, kayak gini nih. Nah, pasti teman-teman dengerin kan ada suara. Dan itu sangat ngaruh juga di, jadi kan apa ya, tenaga RPM bawahnya ini kayak turbo lag-nya tuh banyak banget gitu dari Fortuner yang 2.8 ini 1GD. Saya kira dulu yang 2GD aja yang kayak gitu, ternyata 1.8 juga masih kayak gitu. Begitu ganti tetap sama sebenarnya, maksudnya tetap ada turbo lag-nya. Cuman tetap ada turbo lag-nya, cuman apa ya, lebih berkurang gitu turbo lag-nya. Dan justru dari suara turbo lag-nya itu yang bikin enak, apalagi kalau teman-teman yang apa ya, seneng gitu denger suaranya kalau nyetir sendiri gitu. Wah, itu teman-teman pasti asik banget. Untuk tenaga atas ini sebenarnya kayaknya sama aja. Jadi memang tenaga bawah sama atas ini sebenarnya ada perubahan, tapi yang paling signifikan di bawah. Cuman itu pun di bawah ya masih ada turbo lag. Nah ini mungkin kalau mau dibikin bagus sebenarnya remap, cuman yaitu saya nunggu sekalian ganti yang lain baru remap. Cuman kayak ini ya, ini jalan kosong, saya coba ya. Dan ini pun masih mode standar, coba saya ganti sport. Nah, teman-teman bisa denger kan? Jadi peningkatannya cukup signifikan di sini. Jadi dengan budget berapa ya? Jadi KNN filternya budgetnya 1,5 juta, sedangkan dari apanya ini, dari downpipe front pipe modalnya 3-4 jutaan aja udah bisa menghasilkan apa ya, dari tenaga yang nambah, terus habis itu dari suara juga kerasa lebih enak. Jadi kalau saya bilang kalau teman-teman bener-bener pakainya harian ya, itu ini more than enough, lebih dari cukup. Udah nggak usah tambahin apa-apa lagi, udah ini aja, nggak usah tambahin apa-apa lagi. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Nah mungkin durasinya agak panjang ya, biar teman-teman bisa tahu gimana. Sebenarnya buat teman-teman kalau mau beli, pokoknya kalau mau beli downpipe front pipe itu kalau bisa research dulu ke penjualnya, kalau bisa pernah di dyno atau enggak dan sebagainya, jadi teman-teman bisa tahu. Jadi nggak asal beli yang custom gitulah. Tapi untuk La Balance Jakarta saya cukup puas. Terus yang jualan juga termasuk proaktif. Saya chat-chatan di WA, mereka juga jawabnya enak dan mereka balas terus. Dan memang saya akui saya puas dengan hasilnya. Nah mungkin kalau dari mesin sementara ini dulu. Nah terus kan juga kalau kaki-kakian udah sering saya bikin videonya, ganti velg dan sebagainya. Cuman ini saya lagi ganti ke velg standar. Nah tapi nanti mungkin habis perjalanan luar kota itu bakal saya balikin lagi ke velg yang sebelumnya. Terus
kemarin itu saya waktu ganti velgnya itu belum spuring lagi sih sampai sekarang, jadi mau spuring ulang juga nanti. Nah baik itu udah semuanya, mungkin saya review keseluruhan